Halo teman-teman, salam hangat kepada Anda semua dimanapun berada. Kiranya Anda semua dalam keadaan baik dan kebahagiaan meliputi hidup Anda di hari ini. Kendatipun kita semua masih ada dalam suasana keprihatinan terkait dengan makin menguatnya satu corak dan pandangan hidup yang melihat bahwa orang lain itu sebagai entitas yang berbahaya, dan karena dianggap berbahaya maka keberadaannya hendak diekskludkan, didemigrasikan, bahkan ada panggilan yang mulia ketika berusaha untuk menghilangkan nyawa lewat peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Makassar pada hari Minggu kemarin. Teman-teman yang budiman, saya ingin melanjutkan diskusi dan refleksi dalam perspektif hermeneutik dalam rangka kita memaknai fenomena yang terjadi pada minggu kemarin terkait dengan isu di seputar radikalisme terorisme yang menyentak kesadaran kita bersama bahwa hidup dalam perbedaan di tengah-tengah masyarakat multikultur seperti Indonesia sejatinya belum pernah dan tidak pernah akan mencapai kata akhir. Oleh karena tantangan kita bersama adalah tantangan merawat kemajemukan, di mana kita merayakan perbedaan sebagai rahmat dari Tuhan untuk kita menjalaninya dalam semangat persaudaraan dan hospitalitas dan kerjasama yang menghadirkan kebaikan dalam hidup yang memang sudah berbeda ini. Kita semua kaget dengan apa yang terjadi pada minggu kemarin ketika terjadi peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Makassar, dan peristiwa ini seolah-olah menginterupsi apa yang sedang diusahakan oleh seluruh komponen bangsa untuk memerangi pandemi COVID-19. Kita semua sedang fokus dan kekuatan kita sedang kita arahkan untuk bersama-sama keluar dari pandemi yang menjadi keprihatinan nasional bahkan secara global. Saya pernah berkata dalam channel saya bahwa panggilan kita semua adalah menghadirkan solidaritas yang bersifat global atau planetary solidarity dalam rangka kita bergandeng tangan untuk bersama-sama keluar dari keprihatinan global berupa pandemi COVID-19. Tetapi kita semua terkejut dengan apa yang terjadi pada minggu kemarin, ketika satu corak pandangan hidup yang ingin menghadirkan suasana hidup yang inginnya kacau, inginnya penuh dengan ketegangan, permusuhan lewat peristiwa bom bunuh diri. Itu semua menjadi interupsi dalam rangka kita menata hidup yang berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengatasi berbagai macam perbedaan di antara kita. Karena itu perbedaan sesungguhnya fakta yang tak terbantahkan, tetapi merawat perbedaan dalam rangka kita merayakan perbedaan itu adalah tugas yang mulia untuk sama-sama kita usahakan di tengah-tengah hidup bersama di Indonesia yang tercinta ini. Dalam kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin melanjutkan diskusi terkait dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang The Masters of Suspicion atau guru kecurigaan, yaitu Friedrich Nietzsche, yang pada beberapa waktu yang lalu saya sudah
mengatakan beberapa catatan-catatan terkait dengan tokoh ini yang seringkali statementnya, pernyataannya menghadirkan kontroversi di ruang publik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyitir sebuah kalimat yang terkenal dari tokoh ini ketika ia mengatakan dalam sebuah statement yang saya tulis demikian, "Whoever fights with monster should see for it that he does not become one himself." Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, siapa yang bertarung dengan monster harus melihat bahwa ia sendiri tidak menjadi monster. Apa yang mau dikatakan oleh Friedrich Nietzsche dari kalimat ini, bahwa seseorang yang bertarung dengan monster, ia harus memastikan bahwa dirinya tidak menjadi monster. Yang mau dikatakan oleh Nietzsche adalah sebuah upaya kritis pada diri sendiri, bahwa sering kita berkoar-koar akan apa yang namanya keadilan, kebenaran, tetapi seringkali kita berlaku yang tidak adil dan tidak benar di waktu yang lain. Karena itu, panggilan kita untuk menyuarakan kewaspadaan pada adanya monster yang mengancam hidup kita, khususnya dari orang lain, itu juga sejatinya menantang kepada kita semua untuk kritis bahwa kita sendiri yang lantang menyuarakan awas dan waspada pada adanya monster, kita pun pada kesempatan yang lain tidak menjadi monster. Inilah sebetulnya tantangan hidup bersama hari ini, teman-teman. Bahwa ketika kita kritis melihat situasi sosial yang terjadi pada hari ini, di mana ada peristiwa radikalisme yang menguat di masyarakat kita, lewat peristiwa pemboman yang terjadi di Makassar pada hari Minggu kemarin, kita semua prihatin pada runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan dan respek pada perbedaan sebagai satu kenyataan yang ilahi yang diberikan kepada kita. Tetapi harap diingat bahwa siapapun kita, aktivis-aktivis dalam gerakan untuk menghadirkan hidup yang merayakan perbedaan, agar kita tidak menjadi pelaku dari ketidakadilan, bahkan ketidakbenaran di tempat yang lain. Karena itu, teman-teman, lantangnya kita memberikan catatan kritis pada apa yang terjadi pada hari Minggu kemarin lewat peristiwa bom bunuh diri, itu tidak menghilangkan kesadaran dan kewarasan kita bahwa tugas kita dalam rangka pengenalan diri, dalam rangka self-understanding, dalam rangka kesadaran diri, self-consciousness, adalah ketika kita juga kritis pada diri sendiri agar kita tidak menjadi monster yang sama. Karena itu, teman-teman yang berbahagia, tugas menjadi manusia baru, tugas menghadirkan hidup yang berbeda, yang menempatkan orang lain sebagai sahabat, sebagai orang-orang yang menjadi sasaran dalam rangka membangun kemitraan dan persaudaraan lintas budaya, lintas iman, itu menyadarkan kepada kita semua bahwa kita harus berhati-hati pada jalan-jalan yang diterjemahkan lewat pikiran, perkataan, bahkan laku hidup kita, agar kita benar-benar bisa keluar dari apa yang namanya situasi-situasi batas yang membuat kita sendiri menjadi orang yang pada akhirnya tidak imun dari panggilan untuk destruktif atas hidup ini. Karena itu, teman-teman, kalau kita menerjemahkan bahwa peristiwa hari Minggu kemarin itu sebagai hadirnya monster yang menakutkan kita, dan kita tidak tahu
apa yang akan terjadi di dalam hidup kita esok lusa. Apakah radikalisme, terorisme yang menjadi fenomena akhir-akhir ini itu tetap akan terus terjadi. Tetapi ingatlah bahwa dalam hidup keseharian kita, kiranya kita tidak terjebak untuk menjadi monster pada diri sendiri maupun pada orang-orang di sekitar kita. Siapapun yang memerangi adanya monster di sekitar kita yang menakutkan, yang mematikan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita, termasuk yang diterjemahkan pada peristiwa bom bunuh diri kemarin. Hendaknya di waktu yang sama kita menjadi orang yang waspada agar kita sendiri tidak menjadi monster yang menakutkan pada orang di sekitar kita. Itulah catatan yang saya ingin bagikan dalam kesempatan kali ini. Kiranya Anda semua mendapat insight dari apa yang saya sampaikan, dan mari kita kritis pada situasi di sekitar kita agar kita terhindar dari monster yang menakutkan, yang hadir dalam semangat-semangat menghadirkan roh kematian. Tetapi di waktu yang sama, mari kritis pada diri sendiri agar kita tidak menjadi orang yang justru menjadi monster yang menghadirkan roh kematian dalam hidup dan keberadaan kita dimanapun kita berada. Kiranya kita bertemu kembali dalam channel Hermeneutik sebagai Seni Memahami, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali teman-teman yang berbahagia.